wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan agenda rutin tiap akhir pekan, yaitu bimbingan seleksi masuk ke Man Insan Cendekia. Untuk itu, mari sebelum kita mulai pada acara malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah agar nantinya kita waktu belajar bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat yang tentunya apa yang kita inginkan bisa Al-Fatihah. Yang baik. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi adik-adik semuanya, seperti biasa ya, untuk sesi pertama nanti literasi bahasa Inggris, dan yang kedua nanti ada moderasi beragama. Nah, untuk itu sesi pertama akan bersama Kak Syifa yang sudah standby 60 menit ke depan. Nah, waktu sepenuhnya ingin saya berikan kepada Kak Syifa. Monggo Kak Syifa, silakan. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Izin untuk share screen ya teman-teman semua. Yes. Pertemuan ketiga alias pertemuan terakhir sebelum teman-teman semua post test ya. So, hari ini tinggal 4 soal lagi yang mau kita bahas dan karena waktunya masih nyisa, Kak Syifa ada nyediain satu teks cukup panjang, ada grafiknya juga dan ini sangat potensial ya karena literasi bahasa Inggris itu juga erat kaitannya dengan grafik atau tabel atau kayak gambar-gambar yang menunjukkan kepahaman kita terhadap teks itu gitu ya. Jadi langsung aja kita bahas tentang teks pertama di nomor 17 sampai 19. Oke, jadi satu teks ini akan Yang ku membahas diambil kenapa nih? Halo Irawati. Oh, akun Irawati mamahnya ya. Dewi. Oke. Oke, mute dulu Kak. Yes. Ya, kita lanjut, lanjut. Kita mulai bahas teks pertama. Teaching of the Quran and Sunnah. Ya, jadi tentang pengajaran Quran dan Sunnah. Nih, masuknya ke teks apa nih? Masuknya teks Islami ya. Langsung ke kosakatanya. Ada nggak yang susah? Nih, do you know what is essential? Artinya apa nih? Penting atau pokok ya. Jadi, mengajarkan Quran dan Sunnah itu penting untuk membina, nurturing artinya membina ya, sebuah generasi dengan noble character. Karakter itu kan berarti ya udah karakter ya. Noble itu mulia dan juga critical thinking yang dibutuhkan oleh pendidikan berbasis Islam. Quran mengajarkan komprehensif. Komprehensif itu apa? Berarti lengkap ya, nggak cuman satu bagian doang. Jadi mengajarkan tuntunan yang lengkap, termasuk law. Apa ini law artinya everyone? Masih sepi ya, baru 40 participant. Oh, tengah ya. Law, ethics, and science. Jadi ada hukum, ada etika, dan juga ilmu pengetahuan. Sementara sunnah menyediakan practical example. Apa maksudnya? Practical itu berarti sesuatu yang bisa dipraktekin ya, yang ada wujud contohnya. Berdasarkan atau melalui aksi-aksi dan apa nih? Ucapan dari Prophet Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him. In modern education harus apa nih? Transcend. Transcend itu artinya itu melebihi atau melampaui. Jadi nggak cuman memori aja, nggak cuman mengingat, tapi ada juga nih menggabungkan, incorporating. Jadi jangan bingung kalau kalau nanti ada vocab-vocab yang susah, berarti ya udah. Yang penting kita udah belajar ya beberapa di sini. Incorporating artinya kayak menggabungkan atau mengkolaborasikan, collaborating gitu. Ada critical thinking, contextual analysis. Ini maksudnya apa? Analisis kontekstual itu kita nganalisis nggak cuman dari satu aspek aja, tapi kayak misalnya ada teks, kita tuh nggak cuman ngomongin tentang arti secara literalnya satu-satu, tapi juga disesuaikan dengan apa? Lingkungannya, kemudian sosialnya gimana, latar belakangnya gimana gitu. Jadi menyeluruh ya, dan juga real life application to remain relevant. Dan ada juga aplikasi yang real life pengaplikasiannya itu
ya nyambung di kehidupan kita supaya remain. Remain itu artinya keep, tetap gitu ya. Tetap relevan, tetap nyambung sama kehidupan kita. Secara historis atau sejarahnya, nih scholars berarti kan orang-orang terkemuka atau cendekiawan gitu ya, orang-orang yang penuh dengan orang-orang pemikir gitu kita bilang. Kayak kita insan cendekia ya udah. Berarti contohnya di sini ada Ibnu Sina atau dibilang Avicenna ya sebutannya dan juga Al-Farabi. Mereka itu menjadikan Quran dan Sunnah sebagai inspirasi untuk scientific and intellectual pursuit. Pursuit di sini maksudnya apa? Kegiatan. Maksudnya kegiatan intelektual dan apa pengetahuan gitu ya. Ibnu Sinanya dia itu nge-advance atau memajukan bidang medicine. Cara bacanya bukan medicine tapi medicine gitu ya. Pakai the. Dari medicine melalui apa nih? Canon of Medicine itu kayaknya karyanya beliau ya. Dan Al-Farabi itu berkontribusi dalam filsuf, logik, dan juga astronomi. Membentuk nggak cuman Islamik tapi juga nih pemikiran Eropa. Mereka itu juga ngomong tentang gimana kepercayaan itu mendorong, encouraged, artinya mendorong ya, refleksi dari fenomena alam dan juga ini critical inquiry itu kayak pemikiran kritis gitu lah ya. Nah, yang melanjutkan ada yang namanya HOTS, High Order Thinking Skill. Nanti kalau di IC biasanya soal-soalnya itu seringnya ada banyak yang HOTS. Jadi butuh pemikiran yang lebih gitu ya daripada yang teman-teman biasa temui di SMP atau MTS. Nah, dari sini nge-highlight lah harmony between religion and reason. Jadi nggak cuman tentang agamanya doang, tapi di highlight juga, ditekankan juga tentang reason, logical reasonnya gimana gitu ya. Yang di guided, guide itu apa? Di nge-guide, dijaga, dibina oleh ethical dan nilai-nilai spiritual gitu. Terus bla 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 bla. Oke. Nah, waktu kita ngajar juga harus dihubungkan dengan isu yang ada memang ada di dunia. Contohnya nih, di Quran Surat Ar-Rum ternyata membahas tentang climate change. Dan juga ada konservasi air. Apa tuh konservasi? Berarti lebih kayak penggunaan atau kebijakan penggunaan sumber daya gitu ya. Supaya air itu bisa terus digunakan dengan baik gitu. Nah, ternyata ada gitu. Di Quran dan Sunnah tuh mencakup kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh makhluk hidup juga gitu. Interactive method seperti diskusi dan juga role play itu juga bisa digunakan sebagai contoh dari gimana Rasulullah itu melakukan resolusi konflik. Nah, supaya siswa-siswa itu bisa mengaplikasikan pelajaran ini dan addressing modern problem dan bisa mengatasi modern problem seperti bullying atau interfaith conflict. Ada kata interfaith, apa artinya? Inter. Kalau kita ketemu kata inter berarti artinya antar. Kalian inget-ingetnya ini aja international, berarti kan antar negara. Tapi kalau intra itu berarti antara diri sendiri. Intrapersonal berarti maksudnya antara kamu dan kamu aja. Tapi kalau interpersonal berarti antar orang gitu. Makanya di sini interfaith conflict artinya adalah konflik-konflik antar agama. Oke, pengajarannya harus menghindari rigidity. Apa rigidity? Artinya adalah kekakuan. Ya, barangkali keluar nih, vocab. Integrating universal values. Universal values. Jadi, menggabungkan nilai-nilai universal yang diakui secara keseluruhan manusia, gitu ya. Contohnya apa? Peace and tolerance dari Al-Hujurat ayat 13 ada juga ya. Yang nge-highlight diversity. Apa diversity? Keberagaman dengan Indonesia's multicultural context. Karena kan di Indonesia itu multicultural banget ya, banyak banget budaya-budaya yang ada. HOTS approach, pendekatan HOTS memampukan siswa untuk menganalisis gimana sih pengajaran-pengajaran ini bisa resolve, bisa memberikan solusi gitu ya kepada kontemporer. Kontemporer itu masa kini ya, modern. Jadi dia kebalikan dari traditional dan membentuk karakter mereka and fostering. Fostering itu bisa increasing
meningkatkan, bisa membina, bisa menumbuhkan gitu. Intinya membuat menjadi lebih gede gitu ya. Fostering critical thinking yang berkaitan dengan current. Current itu juga sama kayak contemporary, masa kini. Societal needs, kebutuhan-kebutuhan sosial. Okay, everyone, can you hear me? Yes, Miss. Oke, bisa ya? Jelas ya? Ya, ini vocab-vocabnya. Kalau tadi nggak sempat nyatet, tenang aja. Kak Syifa selalu menyediakan vocab-vocab yang sepertinya nggak terlalu familiar di telinga teman-teman semua. Yes, jadi dari situ coba ketik ya jawabannya. What is the main idea of the text regarding the teaching of the Quran and Sunnah? What is your answer? I wanna see. Oke, mana nih? Ketik di sini ya, misal. Loh, hmm, mana nih? Sudahkah masuk jawabannya? Miss belum melihat. Kak Syifa belum melihatnya. Oke, apakah gangguan? Coba dong diketik. Boleh, guys. Hmm? Halo. Yuk, nomor 17. What is the answer? Oke. Ayo dong ketik. Ketik gak apa-apa, guys. Tidak ada yang harus ditakutkan. Oke. Aman ya suaranya ya? Aman, Miss, aman, aman. Aman kan? Kenapa ini, Kak? Aman. Kok nggak pada mau ngetik jawabannya, Kak? Nih, adik-adik, ayo silahkan Mm-mm. belajar bersama. Nomor 17. Oke. Nanti kan kita bahas. Oke. Oh, langsung dicentang tuh. Siapa ini? Bener ya? Yang nyentang coba Kak Syifa mau nanya, kenapa jawabannya itu? Yuk, open mic-nya dong. Paling masuk akal. Paling masuk akal. Oke, emang kalau yang A kenapa bukan itu? Soalnya Ada nggak kata? nggak fokus ke spiritual doang. Bener, ada kata only. Hampir bisa dipastikan kalau ada kata only bukan itu jawabannya ya. Kalau yang C, kenapa bukan C? Soalnya kayak beda sama teks. Nggak sama sama teksnya. Sama ini tuh kayak limited tuh, itu terbatas pada historical doang. Padahal kan tadi ada banyak ya. Nah, yang D ini apa arti exclude di sini? Udah Miss kasih sih, artinya barangkali kamu tahu. Do you know? Exclude artinya adalah mengecualikan. Beda ya? Padahal harusnya tadi contemporary issue atau isu-isu masalah-masalah masa ini harusnya diikut sertakan dong, karena kan mau membuat dia tetap relevan gitu ya. Thank you. Siapa namanya tadi? Yes. Oke. Thank you ya. Good. Nanti jawab lagi. Hmm. Terus nomor 18. Yuk, kalau yang malu-malu, typing aja. Nah, kalau yang nggak malu, centang boleh. Kayak tadi. Ini bisa dihapus gak sih? Hmm, centangnya nggak bisa dihapus ya? Oke. 18. Which statement is true based on the information in the text? Jawabannya apa nih? Yuk, coba yuk. Quran dan Sunnah do not influence scientific advancement. Hmm. Yuk, ada yang mau jawab?
Coba diingat-ingat lagi. Tadi teksnya tentang itu, terus ada pertanyaan seperti ini. Hmm. Coba Mazaya. Mazaya, are you there? Hmm? Gak ada ya? Baiklah. Ada yang mau jawab? Statement mana yang benar berdasarkan informasi di teks? Kalau ada pertanyaan kayak gini, kalian baca secara hati-hati ya, satu persatu, terus balik lagi ke teksnya. Ya, nggak apa-apa bolak-balik, yang penting benar. Kok di saya ada kotak hitam besar ya? Oh, yang lain gimana? Ada kah? Sama Ada. ada. Iya, Hmm, Miss ada. Iya, Bu, ada. oke. Bu. Ya, coba ya, Kak Syifa exit share dulu, terus share lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Gimana ada? Yay sama. Kenapa yay? Oke, masih ada nggak kotak-kotak hitamnya? Masih ada, Kak. Kok bisa ya? Nutupinnya gimana? Nutupin banget nggak? Atau bagian atasnya doang? Soalnya kalau di sini kayak bersih aja dari layar mist. Hmm, aneh. Ada yang kecil-kecil. Nutupin teksnya berarti. Samping kanan lumayan nutupin, kadang nggak kelihatan mist samping kanan. Hmm, oke. Berarti ini ada teks yang tertutup gitu. Sama, sama, sama. Aneh banget ya. Jadi kepo deh. Kok bisa? Berarti ini nggak kelihatan nih. Which statement is true based on the information in the text? Misal Miss kayak gini. Kelihatan. Kelihatan? Ya nggak? Kelihatan, tapi ada kotak-kotaknya masih. Oh, oke. Nah, coba deh. Dicoba jawab dulu. Nanti yang gini Miss. Gini Miss gimana nih? Oh ya, dikirim dong. Coba. Ih, kenapa ya? Mengherankan banget, jujur. Masih loading fotonya. Sayang banget. Oh, kayak gitu. Oh iya, berarti ada kayak kotak kecil dan juga di bagian kanan ya. Berarti Miss nggak. Oh iya, aneh banget sih. Ih, aneh banget ini. Astagfirullahaladzim. Berarti agak kesinian. Mm. Jadi nggak ngeblok semuanya, tapi cukup mengganggu ya. That's okay. Tolong dimaafkan semua ini. Karena, Miss ya Miss sekarang juga nggak tahu. ngeblok semuanya. Oh iya, aneh banget. Nanti deh. Apa mungkin Miss minta tolong Kak Ridwan untuk share kali ya? Barangkali masalahnya di sini. Sekarang udah hilang, kadang-kadang ada, kadang hilang gitu, Mas. Oh gitu. Ih, nggak Iya, jelas banget ya. Ya udah ya, kita lanjutin aja ya. Nanti kalau hilang lagi bilang ya. iya. Oh my God. Oke. Mm-mm. Nomor 18, coba dicoba-coba dulu jawabannya apa?
Dicoba-coba dulu. Ini kan tadi ngeblok ya. Nah, coba kayak gini. Jawabannya yang A, iya nggak? A, iya nggak? Coba dulu A. Oh, ada yang chat lagi. D, betul. Siapa ini? Halim 4. Oke, Halim 4. Kenapa jawabannya D? Boleh di-type kalau malu ngomongnya mah. Santai aja ya sama Kak Syifa mah. Hmm, Kenapa jawabannya yang D? Karena kita balik lagi. Do not influence. Berarti kan kalau ini kontra ya, kontradiktif. Harusnya kan tadi influence dong. Kan mempengaruhi scientific advancement, kemajuan scientific. Benar kalau di teks. Nah, kalau ini do not berarti tentu ini bukan jawabannya. Yang B, modern education doesn't require. Nggak butuh teaching Quran and Sunnah. Tentu salah banget ya. Sesat ini mah. B. Lanjut C. Agak susah ya kalimatnya. Tapi Miss udah artikan di sini. Coba lihat. Maksudnya apa sih? Berarti kalau yang C itu intinya adalah sunnah. Kalau kita belajar sunnah itu tuh ngehambat pencarian ilmu di luar wilayah seseorang. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung banget gitu. Karena nggak ada juga ngomongin tentang region. Nggak ada ngomongin tentang location gitu. Ya udah ngomongnya seputar cakupan dari teaching Quran and Sunnah. Dan eh, kontribusinya terhadap apa tuh scientific advancement di astronomi, bisa di medicine dan lain-lain. Tuh. Jadi benar, scholar cendekiawan seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi menggunakan Quran dan Sunnah untuk memajukan bidang kesehatan dan juga astronomi. Yang Ibnu Sina medicine, yang Al-Farabi tadi astronomi, gitu ya. Jadi betul sekali Halim, jawabannya D. Lanjut, 19. Nah, coba deh dilihat dulu ini, Miss enter lagi ya, biar bloknya yang tertutup itu nggak nutupin. Which set of words include the past synonym for teaching, critical, and application? Jadi ada tiga ya yang dicari sinonimnya. Coba Miss ke bawah supaya kelihatan semua. Hmm. Jawabannya yang apa? Which set of words? Yuk dicoba. Nutupin nggak layarnya? Enggak. Tidak. Oke, so what is the answer? Agak mirip-mirip ya. Ini sengaja. Nanti bisa jadi opsinya itu banyak yang menjebak gitu. Jadi harus hati-hati. Ya kan? Teaching, critical, application. Yang mana nih sinonimnya? Urut ya masing-masing. Oke, sudah ada yang jawab? A atau bukan? A atau bukan? Halim lagi. Oke, good. Yang lain ada nggak yang beda sama Halim nih? Kalau beda, type. Kalau sama, bilang aja sama gitu ya. Sama atau beda? Sama. Oke, good. Gila. Terus siapa lagi nih yang jawab A? Iya. Shiva. Oh, kembar gitu ya. Hai Twinnie. Dan teman-teman yang lain. Oke, sama, sama, sama. Good. Jadi, teaching. Kita samain sama kata educating. Oke, good. Terus critical. Iya, kritis berarti ya. Kritis berarti analytical. Berdasarkan analisis gitu. Terus application, pengaplikasian. Sama dengan pengimplementasian. Hmm. Iya ya, dilakuin gitulah ya intinya. Kalau misalnya yang B, training, bener sih, teaching itu training bisa. Critical, evaluatif. Evaluatif itu lebih kayak menilai, ya, bukan berpikir secara kritis. Kalau application, teori, bertentangan. Lanjut, teaching, instruction. Betul? Critical, basic, no. Beda banget, basic itu dasar, sementara ini udah masuknya ke kritis. Oke. Satu lagi, education, teaching, bener ya, masih sama lah ya. Tapi ini lebih ke education itu kan pendidikan, sementara teaching itu verb ya, mendidik, mengajarkan, berarti lebih masuk ke educating, yang ing sama. Pasif, tentu dia salah dari critical ya. Kalau ini pasif, yang ini malah aktif banget kan ngekritisi sesuatu. Usage, penggunaan. Bisa.
Tapi di sininya udah salah, di sininya pun salah. So, the best answer is A. Oke, good. Lanjut. Nah, ini ada tipe yang bukan teks. Kali-kali ada ya yang kayak gini. Jadi conversation between two person, ada A dan B. Coba dibaca dulu ya, sekilas dibaca dulu. Ini jawabannya gampang banget. Miss kasih waktu untuk membaca dulu. Oke, finish. Salah sih. Oh iya bener ya, kayaknya gitu deh. Iya, thank you yang sudah memberi pencerahan tadi. Kayaknya karena Miss buka chat Zoom-nya. Iya, jadi tutup aja dulu. Nanti Miss cek lagi. Udah holas ya? Holas baca ini? Holas, selesai. Oke, terus pertinyi ini. 20. Which of the following is true based on the dialogue? Jawabannya, oke, masih agak-agak ya. Kita balik lagi sekali ya. Dibaca dulu opsinya. Terus balik lagi. Hmm, balik lagi ke sini. Nah, oke udah. Kita ke soalnya lagi. So, itu yang tadi ya. 20 jawabannya apa? A, 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 A. Yang lain, ada yang beda nggak? 3S, 3A, oke. Syafita, Halim. Oke, sama. Iya, bener ya. Karena tadi siapa yang setuju datang ke party? Itu kan yang A. I'm free that night and the party sounds good. Iya, bener sekali. Seperti itu. Ada nggak kosakata yang susah? Coba. Coba. Nah, apa nih? I kind of know. Kind itu kan baik ya, secara artinya nih. Aku baik tahu. Aku baik tahu. Maksudnya apa nih? Kind of. Kind of itu artinya adalah agak. Aku lumayan tahu. Aku agak tahu nih kamu di mana. Tapi bisakah kamu nge-email aku alamatmu gitu ya? Kind of. Terus ada kata ini. Would really like. Would itu kan secara artinya dia dari kata will ya. Bentuk verb kedua dari will. Berarti artinya akan. Aku akan sangat-sangat suka untuk. Tapi di sini artinya adalah aku sangat ingin. Gitu ya, konteksnya. Sering banget dipakai di konteks conversation kayak gitu. Good, 20A. Ini udah selesai. Sekarang yang Miss janjikan, oh setengah jam pertama kita bahas 4 soal ini, setengah jam berikutnya kita bahas soal yang Miss buat itu tentang nih. Jadi mostly nanti yang keluar itu adalah teks-teks yang berkaitan dengan mapel ya. Mungkin aja satu nanti ada teks tentang geografi, ada juga teks tentang economy, terus mungkin teks tentang fisika ya, hukum gaya, terus atau siapapun lah gitu ya. Nanti pokoknya biasanya sih ada nyambung-nyambungnya sama pelajaran. Terus tadi kan kita juga bahas yang teaching Quran and Sunnah. Itu kan masuk banget sama pembelajaran agama gitu ya. Yang sekarang berarti nyambungnya ke apa? Apa nih? Pelajaran ekonomi ya. Kalian suka ekonomi? Musik nanti pelajaran ekonomi di C klasik. Oke. Ya. Nah, ini Miss juga sudah memberikan grafiknya. Nanti ada juga soal yang tentang grafik ini. Tapi gampang.
Tinggal balik lagi aja. Yes. Hmm, mungkin dibaca dulu kali ya, dibaca dulu sebentar satu paragrafnya. Miss kasih waktu untuk membaca, terus nanti Miss bahas. Biar nggak langsung dibahas gitu aja. Bentar, bentar. Hmm, bawah ya. Itu loh. Masih nggak nih? Oh ya. Ini udah selesai belum? Finish? Oke. Sambil dipelajari ya, kayak istilah-istilah gitu loh. Bisa inflasi, deflasi, terus penurunan mata uang, dan lain-lain. Barangkali keluar teks kayak gitu. Dan juga untuk pengetahuan umum, sangat penting. Oke, kita bisa ke bawah? Sini ya. Nah,
Oke, finish. Nih ya. Coba kita bahas dulu tentang apa sih? Yaudah, tentang memahami inflasi. Sering banget ya kita dengar kata inflasi. Ya lagi inflasi nih. Ternyata kita dibahas juga di sini. Apa tuh inflasi dan dampaknya tuh apa? Gitu. Penyebabnya juga apa? Macam-macamnya pun disebutkan. Jadi, inflasi adalah kenaikan umum untuk barang-barang, untuk harga-harga dari goods. Apa itu goods? Kita tahunya good itu baik kan? Tapi di sini konteksnya adalah barang-barang ya, dari barang dan jasa dalam waktu yang terus-menerus gitu. Ini berarti ininya tuh merujuk kemana? Ke inflation. Barangkali nanti ada kata yang inference itu ya, kata it merujuk kepada apa? Itu sering banget dulu. Kalau buat yang UN atau ujian akhir. Ini berarti ketika inflasi terjadi, occurs itu berarti happen ya, terjadi, purchasing power of money. Berarti daya beli ya. Purchasing itu kan beli, power itu daya atau kekuatan. Daya beli uang itu decrease. Decrease itu adalah antonim dari increase. Berarti artinya apa? Ada yang tahu? Decrease? Turun, menurun. Berarti daya belinya turun. Dalam kata lain, kamu bisa beli barang atau jasa yang lebih sedikit dengan harga yang sama. Contohnya, ada nggak yang bisa kasih contoh? Yuk, kayak apa nih? Contohnya nih, permen deh. Ya, di zaman Miss, waktu Miss masih SD, harga satu permen itu 100 perak. Berarti kan 500 dapat 5 tuh, Yupi, ya kan? Nah, sekarang 500 tuh cuman bisa dapat 2 atau 3 gitu ya. Jadi kita membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit dengan uang yang sama, ya, harga yang sama. Itulah inflasi, ya. Ekonomis, para ekonom mengukur inflasi melalui ini, CPI, ya, atau indeks harga konsumen. Yang ngetrack itu berarti apa? Merekam atau ngelihat lah ya, ngetrack jejaknya itu gimana? Jejak dari average change, perubahan rata-rata di harga-harga yang dibayar oleh konsumen untuk tadi apa arti goods? Barang dan juga jasa. Good. Ada beberapa penyebab inflasi. Yang paling biasa nih, ya, yang paling umum, common, good, adalah demand pull. Apa itu demand pull? Demand. Ada yang tahu nggak arti demand? Per Permintaan. Iya, permintaan yang meningkat gitu ya. Jadi tarikan permintaan. Maksudnya apa sih? Inflasi ini terjadi kalau nih demand atau permintaan barang-barang dan jasa itu exceed. Exceed itu apa? Melampaui atau ngelebihin. Ngelebihin ketersediaan dia. Jadinya apa? Barangnya langka. Contoh, di kecamatan X dia butuh 1.000 LPG, sementara pasokannya cuma ada 800. Jadi, mau nggak mau, warga itu bayar lebih mahal buat dapetin barang itu. Itulah terjadi inflasi di situ. Karena permintaan lebih tinggi daripada supply, daripada ketersediaan barang dan jasa tersebut. Gitu ya. Lanjut. Ini ada item-item ngeblok nggak? Apa sih? Iya. Kita pertama apa dah? Ada. Oke, kita hilangin ya. Nah, barusan hilang. Ya, sekarang udah tahu. Ternyata itu. Lanjut, another type adalah cost push inflation. Berarti kalau yang tadi itu permintaan, kalau yang sekarang itu biayanya. Biayanya itu tarikan biaya, inflasi tarikan biaya. Maksudnya apa sih, Miss? Nah, dia terjadi kalau apa? Production cost, biaya produksinya seperti wages. Wages itu apa? Wages itu gaji ya. Berarti upah dari buruhnya itu atau raw materials. Raw itu artinya mentah, materials itu bahan-bahan mentah. Contoh apa nih? Karet. Hmm. Terus misalnya ada uh, pabrik apa nih? Roti. Berarti harga tepungnya itu lagi melejit banget, otomatis
yang diproduksi, roti jadinya bakal naik juga kan, mau nggak mau. Kalaupun nggak mau naik, berarti dia harus nge apa memperkecil ukurannya atau ngelakuin hal-hal lain supaya tetap cuan gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, wages or raw materials itu naik. Nah, jadi companies, perusahaan-perusahaan itu bakal meningkatkan harga untuk tetap cuan. Bener ya, tadi ini sudah bahas nih ternyata. Tambahannya, imported inflation. Ada juga yang namanya inflasi impor. Nah, ini terjadi kalau apa? Prices of important goods. Harga-harga dari barang-barang impor itu naik karena currency depreciation. Ada yang tahu nggak artinya? Currency itu apa? Dia adalah mata uang, ya kan? Mata uang itu terdepresiasi. Maksudnya apa? Penurunan mata uang atau global market condition, kondisi pasar global. Contohnya nih, kita rupiah tadinya di US dollar itu hanya sekitar misal 11.000. Oke, ada barang yang masuk impor, berarti kan masuk ya, in gitu. Ada barang masuk, dia harganya dari dulu $3 sampai sekarang $3. Nah, di tahun sekarang misal udah mencapai 17.000. Ya udah, yang tadinya 11.000 dikali 3 karena $3, 33.000. Jadi 17 kali 3 berapa tuh? 51, ya kan? Jadi kan, aduh, jauh juga gitu. Itu yang menyebabkan karena tadi currency depreciation menyebabkan harga barangnya menjadi tinggi ketika sudah masuk ke negara kita. Tuh, berarti ada tiga ya. Demand pull, itu karena permintaan lebih tinggi. Terus cost, biayanya naik. Dan juga imported, karena currency depreciation atau kondisi pasar globalnya lagi gimana. Tuh, lanjut. Inflasi itu nggak selalu buruk kok. Moderate, kalau masih di tengah-tengah, nih ya, sekitar 2-3% itu dianggap considered sebagai hal yang normal dan bisa menjadi tanda adanya pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ini juga mendorong pengeluaran dan investasi yang menjaga ekonomi tetap aktif. Meskipun begitu, ketika inflasinya menjadi sangat tinggi, ini bisa mengurangi daya beli masyarakat. Bener dong, karena apa-apa mahal. Mending kita irit-irit deh semuanya gitu ya. Terus menambah juga biaya hidup. Ya kan, pengeluaran bertambah, biaya hidup pasti bertambah. Dan bisa menyebabkan economic instability. Kalau stability itu stabil, kalau in berarti apa maksudnya? Nggak stabil. Yes, tidak stabil. Dalam kata lain, sangat rendah atau negatif inflasi itu bisa mengarah ke deflasi yang sangat bisa berbahaya juga karena lead to itu mengarah kepada decreased spending, berarti pengeluaran yang berkurang dan juga pertumbuhan ekonomi yang slow, lambat. Berdasarkan data terkini, tingkat inflasi itu fluctuated, artinya naik turun ya, nggak tentu. Berdasarkan di sini datanya, 2018 sampai 2020 inflasinya itu lumayan stabil di angka segini. Tapi di 2022 rose sharply. Rose itu berarti dari kata arise, arose, arisen, meningkat gitu ya. Sharply dengan tajam ke 5,8%. Nah, ngeri nih. Karena supply chain disruption. Ada pasokan, rantai pasokan yang terganggu. Berarti gimana? Rantai pasokan itu gimana? Ya udah dari produsen ke distributor ke konsumen. Dan di tengah-tengahnya itu ada gangguan lah. Entah itu cuaca, entah itu apa ya. Banyak faktor banget ya kayak gitu. Jadi intinya yang terganggu tuh di antara tiga itu. Dan menyebabkan harga-harganya itu naik setelah pandemi. Iya lagi, ya kan? Nah, untungnya di 2024 inflasi mulai decline. Decline itu berarti menurun ya. Karena eh mulai menurun ke angka sekian, menunjukkan adanya tanda pemulihan dan stabilitas. Jadi, understanding inflation, kalau kita paham, itu bisa membantu kita dan pemerintah untuk membuat financial decisions yang lebih baik, ya. Konsumen-konsumen juga bisa memetakan atau merencanakan tabungan dan investasi dengan apa nih? Wise artinya apa? Bijak, ya kan? Dengan bijak. Sementara para pembuat kebijakan policymakers dalam hal ini adalah government bisa menyesuaikan interest rate itu berarti artinya adalah suku bunga ya. Suku bunga dan strategi fiskal berarti berhubungan dengan keuangan.
untuk maintain. Maintain itu artinya sama dengan keep economic balance, untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Oke, ini contoh-contoh vocabnya. Kalau mau dicatat boleh kapan-kapan. Kalau mau dibaca aja sudah cukup paham, boleh juga. Dan lain-lain. Yuk, nomor satu. Adakah yang bisa jawab? Atau perlu balik lagi ke teks dibaca dulu soalnya. Oke, yang bisa jawab boleh type, boleh ini aja. Open mic. Yuk, I'm waiting for you. Ih, B, oke. Ada lagi yang sama atau beda? Yuk, coba kita lihat. B, B juga ya. Oke, karena apa? Bener ya, increase in prices. Tadi harga-harganya itu naik, uangnya jadi lebih, jadi kurang valuable. Apa arti valuable? Bernilai ya. Karena tadi harga-harga barang naik, terus misalnya tadi yang kita bilang currency depreciation yang tadinya 1 dolar emang 11.000 doang, terus jadi 17.000. Jadi makin nggak ada harganya kan uang kita tuh gitu. Kalau yang A ini lebih ke deflasi ya. Deflasi berarti harga-harga barang itu turun. Itu kebalikannya malah. Yang C, coba lihat. When people buy fewer goods due to high salary. High salary. Ini benar sih yang ininya, ya kan? Beli lebih dikit ini bisa bisa banget karena tidak pada mahal. Tapi karena high salary. Salary itu sama kayak wages everyone. Artinya gaji. Karena gaji yang tinggi. Nggak banget ya. Nggak ada tadi ngomongin kenaikan gaji. Yang D, ini berarti government print less money. Nggak ada ngomongin pemerintah kita itu nyetak uang lebih banyak atau lebih sedikit. So, the answer is B. Ya, set. Pembahasannya nih, Miss udah siapin juga di sini. Dadah. Lanjut. Number two. What caused the sharp increase in inflation around 2022? Do you still remember? Or should I go back to the text? Nah, coba dilihat dulu, terus kita balik ya. Teks. Langsung aja kalau ada begini, balik cari yang kata 2022. 2022. Nah, this one. Nemu ya? Oke, bla 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 bla. Silakan dilihat dulu. Oke, balik lagi ke soal. So, what is the answer? A, B, C, D. Ada yang udah bahas? Balas? Oke. Coba nih, Akila. Mm-mm. Akila jawab D. What about the others? Do you have the same? Or you want to share your thought? Bener gak? D. Yang lain. Supply chain problems and rising production costs. Bener ya? Iya dong, karena bukan the drop in energy prices tadi justru bukan drop itu nurun, ini malah increase gitu kan, naik dia. A decrease in global trade, nggak ada bahas tentang pasar global yang menurun, bukan itu. Decline in consumer demand, justru inflasi bisa terjadi kalau apa nih permintaannya lebih tinggi, ya kan? Berarti bukan decline tapi increase ya. Berarti jawabannya yang paling masuk akal adalah ini, dan itu juga ada di teks. Jadi rantai pasoknya tadi itu bermasalah dan juga ada production cost-nya yang meningkat. Hai Ezer, tiba-tiba nongol ya di atas. Oke, good. Nih, pembahasannya sudah Miss berikan juga. Dadah. Ya. Lanjut, number three.
In which year did inflation reach its highest point according to the chart? So we have to go back to the chart. Nah, jawabannya yang dia nanya yang highest. Berarti udah ya, udah dilihat ya. Oke, ke soal lagi. Nah, jadi jawabannya yang cek cek. Maaf baru gabung. Oke, ada. Oh iya ada. Hmm, Akila. Oke, good. See, yang lain ada yang sama, ada yang beda. Utarakan saja. Benar gak sih? Its highest point berarti paling tinggi, ya kan? Mm. Shiva, iya Ship. Good. Jawabannya 2022 jelas ya. Karena tadi ada kata juga rose sharply, nyampe 5,8% tuh. Mantap. Number four. What does the trend from 2022 to 2024 indicate about the economy? Oke, dibaca dulu ya. Nanti kita balik lagi ke teks. Ya, 2022 ke 2024, Kak. Hmm, ke sini yuk. Mana kata ini? Coba ke sini. Oke, sudah ya? Have you found the answer? Go back to the question and nah, what is it? Jawabannya yang nomor 4 ya. Nih, keep increasing rapidly, turn into deflation, become stable and started to fall, atau disappear completely. Yuk, belum ada yang jawab ya? Perlu diartiin nggak nih opsinya? Yang A, inflasi tetap meningkat dengan cepat. Rapidly itu sama kayak fast atau quickly. Oh, udah ada yang jawab. A, A, oke. A lagi. Yang B, coba ya sambil Miss Arti ini. Yang B itu inflasinya berubah jadi deflasi. Yang C, inflasinya jadi lebih stabil dan mulai turun. Yang D, inflasinya disappear, menghilang dengan sempurna. Menghilang dengan penuh. Oke, sudah ada anomali nih yang mau menjawab C. Good, Halim. Yang lain masih A ya. Oke, ada yang mau ganti nggak? Ganti jawaban atau mau Oke, ini mulai banyak yang ngecek ya. Betul, mungkin tadi yang jawab A karena kayak masih belum terlalu ngeh sama arti corruption-nya. Yes. Jadi dia disebutkan kan dari 2022 yang tadinya rose sharply ke 5,8%, dia itu di 2024 fortunately untungnya menurun secara apa ya? Bertahap. Jadi sekitar 3,1 if I'm not mistaken. Jadi jawabannya adalah yang C, menunjukkan kestabilan juga nih kalau inflasinya itu mulai fall, menurun, decreased. Good. Berarti pada nyimak nih ya. Yes. Number five. Kita tutup dulu chatnya. Nah, ngomongin tentang modern inflation. Moderate, kok modern. Moderate itu berarti inflasi yang tengah-tengah ya. Nggak tinggi banget, nggak rendah banget. Oke, dibaca dulu semuanya. A, B, C, D. Oke. Udah ada yang jawab belum nih? Oh, baru. Oke. Siapa nih? Alia. Oke, good. Alia jawab C. What about the others? Perlu gak balik lagi? Sebenarnya sih, kalau mau dilihat praktiknya,
Kita nggak usah balik lagi ke teks, guys. Coba lihat di sini. Opsinya. Yang A, it decreases people's purchasing power. Ngurangi daya beli masyarakat dan menyebabkan instability. Hmm, itu mungkin kalau inflasinya itu lebih atau too high gitu ya, terlalu tinggi. Oke, berarti bukan itu kan? Oh, good, ada yang jawab lagi nih, Halim. Oke, yang B menunjukkan bahwa ekonomi itu nggak sehat dan menurun. Hmm, jelek ya, masih konotasinya negatif sama kayak yang B. C, ini mendorong spending, pembelanjaan dan juga investasi, membuat ekonomi tetap aktif. Bisa positif soalnya. Yang D, membuat orang-orang menabung dan stop untuk beli barang-barang. Stop. Kayaknya terlalu ekstrim ya. Mungkin kalau berkurang bisa, tapi kalau stop berarti kan benar-benar berhenti gitu ya. Kita lihat jawabannya pada mm-mm. C. Benar sekali. Jawabannya C. It encourages spending and investment, keeping the economy active. Begitu pembahasannya. Ada ya. Ini tersurat semua sih, nggak ada yang tersirat. Nggak ada yang harus eh, kita itu lihat terus menafsirkan sendiri. Nggak ada. Oke. Jadi, mudah bukan? Gampang ya? Oke, waktu kita tinggal 2 menit. Semoga teman-teman semua sukses ya, dilancarkan segala keinginannya, dilancarkan hajat-hajatnya. Terus kalau misalnya nanti tes bisa mendapatkan hasil terbaik, dimudahkan sama Allah gitu ya untuk menjawab ke jawaban yang tepat. Pun kalau misalnya dikira itu bukan rezeki teman-teman semua, harus tetap optimis sama Allah bahwa Allah bakal kasih pengganti yang jauh lebih oke dari ini gitu ya. Karena nggak semua yang kita inginkan itu ternyata yang kita butuhkan gitu. Bisa aja teman-teman nanti diarahin ke sekolah yang isinya banyak atlet atau di sekolah yang apa nih, yang sesuai dengan bakat teman-teman gitu. Jadi yang penting tugas kita itu apa? Doa, usaha, sisanya bukan urusan kita, ya kan? Hmm. Sekarang Miss mau tanya deh, vocab-vocab ya, mumpung masih 2 menit. Do you still remember what is the meaning of frigidity? Coba, yuk open mic. Masih ingat nggak? Frigidity, rigid. Nggak inget nih. Kekakuan ya, jangan lupa. Terus, lanjut, 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 lanjut. Nah, nih arti dari goods apa? Per Hmm? Barang. Terus, occurs. Apa nih? Oh, ada yang ngetik. Terjadi good. Iya, Ali. Alia. Oke. Lanjut. Decrease. Open mic aja ya, biar rame. Gak apa-apa. Ini udah mau selesai kan? Semenit lagi nih. Decrease tadi, kebalikannya increase yaitu menurun. Iya. Lanjut. Demand. What is the meaning of demand? Ah, udah habis ya waktu ya. Demand, permintaan. Oke. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.00, Kak Syifa pamit undur diri ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga sukses dan lancar segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss, kembalikan ke Kak Waalaikumsalam. Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Terima Syifa kasih Kak atas Syifa. materi pada malam hari ini. Langsung saja Sama-sama. ya, ini narasumber yang kedua sudah hadir kayaknya nih Kak Sotri. Selamat malam Kak Sotri. Yap. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, mohon izin Ya, ya. Ini saya serahkan ke baik. Kak Desi. Oke, dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.